Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Ketum DPP KNP Laudy Umar Bonte, yang terang-terangan menolak Anies Baswedan jadi Capres 2024, menuai banyak kecaman. Pasalnya, dalam video singkat yang beredar di media sosial, Laudy secara terang-terangan menolak Anies Baswedan mencalonkan dan menjadi Presiden Indonesia. Sebagai Ketua Umum DPP KNP, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Menurutnya, bangsa Indonesia sudah memberikan peluang besar untuk Anies Baswedan menjadi gubernur dan menteri. Bangsa ini sudah memberikan peluang besar untuk Anies Baswedan, sudah diberi kesempatan menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur DKI. Itu cukuplah dalam pentas politik di tanah air, terangnya. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Namun jika untuk menjadi Presiden RI, Ketum DPP KNP meminta untuk jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri, lanjutnya. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar oke, dan jangan karena pernah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu terlalu kepedean ingin menjadi presiden, ucapnya. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan, Anda menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan tiga. Tetapi untuk menjadi presiden jangan jugalah, pungkasnya. Pernyataan kontroversial tersebut ternyata langsung menuai banyak kecaman dari sejumlah politisi di tanah air. Salah satunya oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, yang menilai pernyataan tersebut tidak pantas dikeluarkan oleh Ketua Umum KNP. Kok masih ada orang seperti ini di Indonesia ya? Kata ex-wakil Ketua DPR RI ini, dikutip dari cuitannya di Twitter, Jumat, 12 Mei 2023. Fahri membayangkan, bagaimana jika perkataan itu didengar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama menurut agama Islam. Bagaimana perasaan Nabi Adam dan Siti Hawa ya? Kalau dengar omongannya, ujarnya. Reaksi senada juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Politisi Partai Nasdem tersebut justru balik mengingatkan agar Laudy Umar Bonte fokus untuk mengurus organisasinya sendiri. Pak, mending urus dulu KNPI biar jadi satu organisasi yang bulat. Malah sibuk urusin orang lain, tulis Ahmad Sahroni di akun Instagramnya Ahmad Sahroni 88, Jumat, 12 Mei 2023. Ditegaskannya, siapapun di Indonesia ini punya hak untuk menjadi presiden. Siapapun YG mau maju jadi presiden sekalipun Anda mau silahkan saja, ini negara demokrasi negara YG sangat terbuka juga sangat dinamis. Salam perbaikan buat Anda Pak, imbuh Sahroni. Tak hanya itu, Wasekjen Partai Demokrat, Janssen Sitindaun juga bereaksi atas pernyataan Ketua DPD KNPI tersebut. Janssen mengungkapkan terkait istilah presiden, asli, Indonesia telah dihapuskan melalui amandemen UUD 1945. Janssen mengatakan istilah, asli, telah dihilangkan dan menjadi calon presiden adalah warga negara Indonesia, sejak kelahirannya. Ia pun mendukung atas perubahan istilah tersebut melalui amandemen UUD 1945. Karena jika kita masih pakai kata, asli, seperti di UUD lama, sangat sulit sekarang apalagi puluhan tahun ke depan untuk menentukan keaslian orang Indonesia ini. Terlebih dengan semakin banyaknya perkawinan campuran. Masak mau kita bentuk lagi lembaga badan untuk menentukan keaslian seseorang jadi orang Indonesia asli, tulisnya dalam akun Twitter pribadinya, Janssen_JSP pada Jumat, 12 Mei 2023. Kemudian, Janssen pun menjelaskan terkait unsur historis dalam istilah, warga Indonesia asli, karena dilatar belakangi suasana saat era kemerdekaan Indonesia. Ketika mau merdeka itu, kita masih dibayang-bayangi penjajahan Jepang dan Belanda YG mau datang lagi.
Untuk itulah norma Indonesia Asli dibuat untuk mencegah agar tidak terbuka peluang kesempatan bagi orang Jepang atau Belanda jadi presiden Indonesia. Jadi niatnya bukan untuk menyekat keturunan timur asing, yang saat itu juga ada YG ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, jelasnya. Jensen juga mengatakan bahwa perdebatan terkait warga negara Indonesia asli telah selesai usai adanya amandemen UUD 1945. Menurutnya, perdebatan istilah tersebut di masa kini hanya digunakan untuk kebutuhan politik praktis saat mendekati Pilpres serta bertujuan untuk memecah belah. Menghilangkan kata asli itu adalah bukti kebinekaan kita YG kesekian di bangsa ini. Dan harus diakui, ini juga adalah sebuah kerelaan dan kelapangan dada YG luar biasa dari kita, pribumi, untuk menghilangkan sekat itu, tuturnya. Agar semua etnis di bangsa ini, baik di zaman kolonial dia masuk kelompok timur asing meliputi Tionghoa, Arab, India DLL ataupun dia Bumi Putra, saat ini, sekarang ini, bisa merasakan kemerdekaan YG sama, punya kesempatan YG sama dan tidak ada lagi diskriminasi, sambung Jensen. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.